Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mengenai Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul yang diutus hanya untuk kaum Bani Israel saja. Wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam berasal dari Bani Israel dan diutus hanya untuk kaum Bani Israel saja. Umat Islam memang diwajibkan untuk mengimaninya sebagaimana juga mengimani semua nabi lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Isa, Nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel, bukan untuk umat Islam, dan bukan juga Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh dunia. Dan Nabi Isa alaihissalam bukan Nabi pembawa syariat, beliau hanya mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liukhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang untuk menggenapi apa yang telah ada sebelumku, yakni Taurat, dan aku menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan atasmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Quran Surah Ali Imran ayat 50. Dan ternyata di dalam Injil sendiri banyak sekali ayat-ayat yang mendukung hal ini. Di antaranya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17-18 menyebutkan bahwa Al-Masih Isa alaihissalam berkata, "Janganlah kamu sangkakan aku datang untuk merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu titik pun sekali-kali tiada akan lenyap daripada hukum Taurat itu, sampai semuanya telah jadi." Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Kemudian Al-Masih mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pasal 15 ayat 24. Karena itu, ajaran Nabi Isa hanya diperuntukkan bagi kaum Bani Israel saja, dan bukan untuk bangsa-bangsa lain. Nabi Isa mengatakan, "Jangan berikan kepada anjing barang yang suci, dan jangan memberikan mutiara kepada babi." Matius pasal 7 ayat 6. Kemudian, "Tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba Israel yang sesat dari antara Bani Israel." Matius pasal 15 ayat 24. "Tidaklah patut diambil roti dari anak-anak lalu mencampakkan kepada anjing." Matius pasal 15 ayat 26. Itulah yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya, supaya mereka menyampaikan ajaran Nabi Isa hanya kepada kaum bangsanya saja, tidak kepada kaum di luar Bani Israel. Memang ada yang menyebutkan bahwa Nabi Isa memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan dakwahnya kepada bangsa-bangsa lain. "Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius pasal 28 ayat 19. Namun, bukan maksudnya Nabi Isa menyuruh pengikut-pengikutnya untuk menyampaikan ajarannya kepada bangsa-bangsa lain selain Bani Israel. Kalimat itu hanya berarti bahwa Nabi Isa memerintahkan pengikut-pengikutnya supaya menyampaikan ajarannya kepada semua suku Bani Israel dan bukan kepada semua bangsa dan semua umat manusia yang ada di dunia. Sebagaimana diketahui, umat Yahudi telah terbagi ke dalam 12 suku, dan 10 suku diantaranya tidak berada di Yudea. Kepada 10 suku Yahudi yang tersebar di negara-negara lain itulah Nabi Isa memerintahkan kepada para muridnya untuk mencari dan menyampaikan dakwahnya kepada mereka.
Ditegaskan oleh Nabi Isa, janganlah kamu pergi ke negeri orang kafir dan jangan kamu masuk ke negeri orang Samaria, melainkan pergilah kamu kepada segala domba kaum Israel yang sesat itu. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Kemudian dikatakannya, apabila kamu dianiaya oleh orang dalam sebuah negeri, larilah ke negeri yang lain, karena dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa tiada habis kamu menjalani segala negeri Israel sebelum datang Anak Manusia. Matius pasal 10 ayat 23. Nabi Isa alaihissalam menjelaskan bahwa kewajiban berdakwah kepada kaum Bani Israel tidak akan selesai sebelum kedatangannya yang kedua. Karena itu, dengan berdakwah kepada orang-orang lain padahal kedatangan yang kedua dari Isa belum terjadi, para pengikut Nabi Isa alaihissalam bertindak tak searah dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam sendiri. Murid-murid Nabi Isa juga menganggap tidak tepat menganjurkan Injil kepada orang-orang bukan Bani Israel. Dikatakan, maka sekalian orang yang berpecah belah oleh sebab dirinya yang berbangkit karena Stefanus, itu pun mengembaralah sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antioquia, tetapi tiada memberitakan firman itu kepada seorang pun, kecuali kepada Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19. Demikianlah pula ketika murid-murid itu mendengar Petrus pada suatu tempat mengambarkan Injil kepada orang-orang bukan Bani Israel, mereka kesal hati. Setelah Petrus tiba di Yerusalem, maka orang yang menurut adat bersunat itu pun berbantah-bantah dengan dia sambil berkata, engkau sudah pergi kepada orang yang tidak bersunat serta makan bersama-sama dengan mereka itu. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 2 dan 3. Nabi Isa alaihissalam dan juga nabi-nabi sebelumnya hingga Nabi Adam alaihissalam adalah nabi-nabi lokal. Mereka diutus hanya untuk kaumnya masing-masing saja. Syariat dan ajaran yang mereka bawa sudah tidak berlaku lagi. Setelah Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh dunia dan syariatnya berlaku sepanjang masa. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu sekalian. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Sementara itu, Nabi Isa alaihissalam sekali lagi hanya Nabi untuk Bani Israel saja, dan syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Beliau bukan pengikut syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam tidak diutus untuk umat Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.